Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Unified Modeling Language. Kelompok 2 yang beranggotakan Dimas Nur Abdurrahman, Hamaleil Ramadoni, Nazal Muharram Sukmara. Definisi UML. UML merupakan singkatan dari Unified Modeling Language. UML adalah cara untuk merepresentasikan arsitektur, desain, dan implementasi sistem perangkat lunak yang kompleks secara visual. Use case diagram. Use case adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem digunakan. Simbol use case diagram. Contoh kasus use case diagram. Aktor yang terlibat antara lain, nasabah, pihak bank, dan operator ATM. Berikut ini penjelasan dari contoh kasus use case diagram tersebut. Sistem startup. Sistem ini akan dihidupkan oleh operator ketika mengarahkan switch ke posisi on. Operator akan memasukkan sejumlah uang yang tersedia pada brankas ATM sehingga mesin pun dapat terkoneksi ke bank. Dan nasabah dapat melakukan berbagai transaksi pada mesin ATM. Sistem shutdown. Sistem akan dimatikan ketika operator sudah memastikan bahwa tidak ada lagi nasabah yang menggunakan mesin dan biasanya ketika akan melakukan maintenance. Caranya dengan mengarahkan switch ke posisi off. Session akan dimulai ketika nasabah memasukkan kartu ATM ke mesin ATM sampai kartu ATM dicabut dari mesin ATM. Transaksi yang meliputi transfer, tarik tunai, dan cek saldo. Transfer terbagi menjadi dua, yaitu transfer antar sesama bank atau berbeda bank. Jika transfer berbeda bank, maka diperlukan memasukkan kode bank tujuan. Tarik tunai merupakan proses menarik uang dari saldo, biasanya tertera pada menu tampilan utama. Cek saldo berfungsi untuk mendapatkan suatu informasi pada rekening seorang nasabah terkait saldo yang dimiliki. Activity diagram. Diagram aktivitas memvisualisasikan langkah-langkah yang dilakukan dalam kasus penggunaan aktivitas dapat berurutan, bercabang, atau bersamaan. Jenis diagram UML ini digunakan untuk menunjukkan perilaku dinamis suatu sistem, tetapi juga dapat berguna dalam pemodelan proses bisnis. Simbol activity diagram. Contoh kasus activity diagram. Berikut ini penjelasan dari contoh kasus activity diagram tersebut. Admin login ke sistem. Sistem akan melakukan respon dengan cara verifikasi. Apabila username dan password yang dimasukkan benar, maka akan masuk pada halaman utama. Apabila salah, maka akan kembali lagi ke halaman login. Admin dapat memilih menu supplier. Kemudian input data yang telah diinput oleh admin akan disimpan sistem ke database secara otomatis. Admin melihat data yang telah tersimpan untuk selanjutnya dicetak. Sistem secara otomatis akan menampilkan data yang akan dicetak. Admin menerima hasil cetakan. Sequence diagram. Diagram sequence terkadang disebut sebagai diagram peristiwa atau skenario peristiwa, menunjukkan urutan interaksi objek. Dengan cara ini, dapat merepresentasikan skenario runtime sederhana secara visual. Simbol sequence diagram. Contoh kasus sequence diagram.
Dari contoh sequence diagram login di atas dapat melihat bahwa sistem memiliki dua aktor, yaitu pegawai dan admin. Dalam hal ini keduanya memiliki proses yang sama untuk login. Berikut ini penjelasan dari contoh kasus sequence diagram tersebut. Admin atau pegawai memasukkan username dan password ke dalam sistem melalui form yang telah disediakan. Sistem secara otomatis akan menvalidasi username dan password yang telah dimasukkan. Apabila benar, maka admin atau user bisa masuk ke dalam sistem. Kemudian apabila salah akan dikembalikan ke halaman login. Kelas diagram. Kelas diagram adalah model statis yang menggambarkan struktur dan deskripsi kelas serta hubungannya antara kelas. Kelas diagram mirip R diagram pada perancangan database. Bedanya pada R diagram tidak terdapat operasi, metode, tapi hanya atribut. Kelas terdiri dari nama kelas, atribut dan operasi, metode. Atribut dan operation, metode, dapat memiliki salah satu sifat sebagai berikut. Private, hanya bisa dipanggil dari dalam kelas itu sendiri. Metode, atribut diawali dengan tanda minus. Protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan kelas turunannya. Metode diawali dengan tanda pagar. Public, dapat dipanggil dari semua objek. Metode diawali dengan tanda plus. Simbol kelas diagram. Contoh kasus kelas diagram. Berikut ini penjelasan dari contoh kasus kelas diagram tersebut. Kelas atau tabel departemen mempunyai agresi dengan kelas atau tabel pegawai karena departemen ini dapat berdiri sendiri. Kemudian banyak pegawai dapat bekerja dalam satu departemen, jadi many to one. Kelas atau tabel transaksi tidak dapat berdiri sendiri, sebab ia harus ada tabel produk. Hal ini berlaku terhadap tabel produk, sebab membutuhkan tabel departemen. Banyak pelanggan yang bisa melakukan banyak transaksi. Satu transaksi bisa mencakup banyak produk. Terima kasih.